Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan kelima kali ini. Kita akan membahas tentang ketukan, masih melanjutkan yang kemarin. Jadi kemarin kita berbicara tentang apa itu jenis-jenis ketukan dan bagaimana nilainya. Sekarang kita nanti akan berbicara tentang praktiknya di lapangan supaya pembelajaran lebih menarik ketika mempraktikkan ketukan. Oke, kemarin kita mengenal ada 5 jenis ketukan yang nanti akan kita pelajari. Sebenarnya ada lebih dari itu, tapi yang kita pelajari ada 5. Kenapa? Karena memang ketukan ini yang sering muncul di lagu-lagu yang berkaitan dengan anak-anak. Ada ketukan penuh, ada ketukan setengah, ada ketukan seperempat, seperdelapan, dan seper-16. Kemarin kita sudah bahas. Nah, saya hanya mengulas sedikit saja supaya nanti kita itu eh, me, mudah dalam membuat tugas berikutnya, bahwa untuk kita bisa mempraktikkan ketukan ini dengan tempo yang tetap, kita membutuhkan alat sebenarnya. Alat itu disebut sebagai metronom. Metronom itu ada alat khusus sebenarnya, tapi sekarang karena kecanggihan teknologi kalian bisa mendapatkan di aplikasi HP. Silahkan kamu klik di Play Store atau App Store tentang metronom, kamu ambil di situ, kamu download, maka kamu akan mendapatkan metronom tanpa beli. Nah, contoh metronom seperti ini. Nah, ini adalah contoh bunyi metronom. Nah, tuk 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 itu adalah petunjuk kita dalam ketukan. Tuk, satu bunyi itu kita sebut sebagai satu ketuk, ya. Tuk 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 tuk, berarti ada 4 kali ketuk. Di situ yang membantu kita untuk bisa membuat musik itu tidak kejar-kejaran, panjang pendeknya itu rata dari awal sampai akhir. Maka kadang kalau kamu lihat di Indonesian Idol itu temponya kejar-kejaran, maksudnya apa? Maksudnya berarti lagu awal sampai akhir itu lagunya itu temponya tidak rata. Jadi kadang tiba-tiba lebih cepat, tiba-tiba lebih lambat, dan tidak rata. Itu yang membuat musik itu terdengar tidak harmonis. Nah, kita praktekkan ya sekarang ya. Kan kemarin kita ingat dengan bantuan metronom. Kalau ketukan penuh itu nilainya kan 4 ketukan. 4 ketukan itu berarti dia berbunyi satu kali bunyi dalam 4 ketukan. Kan contoh kemarin ketukan kalau pakai metronom kan 1, 2, 3, 4. Dia bunyi satu kali. Ketukan penuh. Tek. Nah, gitu. Kalau kita pakai la kan la itu boleh, la boleh, itu kalau kita menggunakan nada. Tapi kalau kita menggunakan alat musik pukul, maka kadang biasanya bunyinya la tambah mengecil. Tidak apa-apa. Kemarin kita juga sepakati bahwa biasanya awal ketuk itu dimulai dengan hentakan yang keras, terus kemudian berlanjut ke ketukan selanjutnya itu suaranya semakin hilang, kan gitu. Oke, kita perhatikan ya. Kalau 4/4 kan la, ya kan. Kalau ketukan setengah berarti dia bunyi 2 kali selama 4 ketuk. La, la, gitu kan. Selama 4 ketuk dia bunyi 2 kali. Kalau umpama satu ketukan seperempat berarti dia bunyi 1 kali selama 1 ketuk. Jadi kan la 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 la, itu kan dia bunyi. Jadi seperti yang kita sudah pelajari kemarin. Nah, sekarang bagaimana praktiknya ketika kita pakai metronom? Kita praktekkan ya, mulai bunyi mulai bunyi penuh sampai bunyi 16. Oke. Kemudian saya nanti membunyikannya tidak pakai mulut tapi menggunakan alat. Nah, jadi saya pakai pensil dan meja. Bunyi itu dari sini berarti nanti. Nah, kita kan pakai musik ritmis, musik yang dipukul. Jadi nggak ada nadanya. Kita pakai ini. Nah, kita pakai contoh ya. Tu wa ga pat. Tu wa ga pat. Kita pakai ketukan penuh ya. Wa ga pat.
Sekarang setengah. Sekarang seperempat. Sekarang seperdelapan. Seper-16. Oke, itu contoh praktiknya ya. Semoga dipahami. Jadi memang itu butuh konsentrasi betul. Jadi itu adalah praktiknya ketika kita menggunakan metronom. Oke. Sekarang untuk memperjelas, silahkan, ini ada waktu 1 pekan. Kalian membuat kelompok, saya bebaskan. Satu kelompok itu ada 3 orang. Silahkan kalian membuat sebuah aransemen sederhana. Jadi aransemen sederhananya itu adalah kalian membuat sebuah aransemen musik sederhana dengan 3 orang tersebut, dengan 3 orang itu memainkan sebuah alat yang berbeda. Alat pukulnya itu bebas, yang penting mudah didapatkan di lingkungan sekitar. Kemudian alat pukulnya itu atau alat musiknya itu memiliki bunyi yang berbeda. Mungkin karena 3 ya, ada yang bunyinya rendah, ada yang bunyinya sedang, ada yang bunyinya tinggi. Mungkin bisa memakai galon untuk rendah, kemudian sedangnya bisa memakai bisa memakai tempatnya jajan, itu bisa tak. Kalau galon kan bunyinya boom. Kalau tempatnya jajan biasanya bunyi kan tak gitu. Terus yang bunyi tinggi bisa pakai gelas, atau gelas saja bunyinya ting gitu kan, dia itu tinggi. Kemudian silahkan kalian membuat sebuah aransemen musik, di mana aransemen musiknya itu dibantu dengan metronom, nanti kalian rekam. Kemudian aransemennya itu kamu tuliskan di sebuah notasi ini, kamu tuliskan. Contoh ya, umpama nanti contoh ini bunyi dari galonnya. Berarti dia bunyi, kan ini notnya adalah not seperempat, jadi dia bunyinya 1 ketuk 1 bunyi. Terus ini bunyi seperdelapan, berarti bunyinya 1 ketuk 2 bunyi, kan dia bunyinya berarti boom 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 boom. Jadi apa yang kalian pukulkan itu harus sesuai dengan not yang kalian buat. Jadi kalian pertama buat notnya dulu apa buat koteannya dulu, Pak? Kalau menurut saya paling mudah itu buat koteannya dulu. Kalian berkumpul, silahkan menggunakan media apa, kemudian kalian buat koteannya gimana, Pak? Duk tak ting tak duk tak ting tak duk tak ting. Lah itu kamu hitung. Kira-kira duk tadi itu berapa ketukannya. Kemudian taknya tadi itu berapa ketukannya. Tingnya itu bunyinya diketukan ke berapa. Kan gitu. Contohnya, kalau ini kan tadi bunyinya kan duk 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 duk. Karena ini bunyinya kan 2. Duk 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 duk. Nah, gitu. Ini ditulis, ini umpama bass atau galon. Kemudian bagaimana untuk gelasnya? Kemudian middle, gelas
Nah, namanya gelasnya kamu tulis seperti ini. Ini middle atau gelas. Ting 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 ting. Ini kan dek dek boom 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 ting ting ting. Lah, semua nanti kalian aransemen, kemudian kalian tuliskan di dalam note ini, kalian ulang berapa kali. Umpama ini diulang sampai 4 kali, Pak. Yang atas juga sampai 4 kali. Kalian tulis notasinya seperti sederhana, notasi pukul. Kemudian ini kalian mainkan secara bersama-sama. Kalian mainkan secara bersama-sama. Ditulis, umpama kalian tulis aja ini ketukannya berapa yang digunakan. Kemudian metronomnya. Metronom itu bisa disetel cepat dan lambatnya ya, disebut juga BPM. Itu kamu semakin kecil BPM-nya, maka dia semakin rendah temponya. Jika kamu tulis umpama 80 BPM, menurut saya 80 itu yang paling standar, enak. Nanti pakai biramanya berarti 4/4 aja. Nah, kamu tulis seperti ini aransemen lagunya. Ketukan 4/4, metronom 80 BPM. Ini bunyi middle-nya atau gelasnya, ini bunyi bass-nya atau galonnya. Berarti nanti dipukul secara bersama-sama. Nah, ini kamu aransemen sendiri, silakan. Yang penting nanti bunyinya tuh bisa harmonis ketika didengar. Kira-kira bisa tidak kalian membuat itu? Nah, jadi nanti apakah ketika ngerekam harus bersama, Pak? Tidak. Nanti kalau kalian ketemu temponya sudah jelas, kalian ngerekamnya di satu masing-masing rumah kalian sendiri-sendiri bisa. Nanti tinggal yang menyambungkan videonya itu yang harus pinter. Tapi kalau ingin mudah, sebenarnya memang kalian merekamnya harus dalam waktu yang bersama. Silahkan nanti dikomunikasikan. Kalau memang ternyata tidak bisa berkumpul atau bersama untuk membuat, maka bisa pakai online. Tapi kalau bisa berkumpul, silahkan bisa direkam secara bersama-sama. Jadi satu kelompok 3 mahasiswa. Jadi ada suara bass, ada middle, nanti ada suara tinggi atau T. Ini saya kasih contoh bass middle. Jadi bem 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 ting 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 ting. Lah, ini kita bunyikan bersama-sama. Jadi bunyinya nanti kira-kira seperti apa. Nah, itu tugas untuk kalian hari ini, sehingga pada pertemuan kali ini kalian sudah bisa mempraktekkan bagaimana untuk mempraktikkan dari nilai ketuk itu sendiri dalam sebuah aransemen musik. Dan nanti itu bisa digunakan untuk di sekolah siswa-siswa, sehingga nanti yang suka kotean atau suka bermain ya kotean di sekolah itu, ketika kita buat seperti ini, maka si anak itu akan satu, kognitifnya terasa. Kedua, kemampuan koteannya juga masih kita wadahi, tidak moro-moro kita larang saja si anak itu untuk bisa berekspresi di sekolah. Kan biasanya kita larang aja, jangan kotean nanti berisik. Nah, padahal kotean itu kalau umpama kita tata bisa bagus. Nah, supaya bagus bagaimana? Boleh dengan cara seperti ini. Guru yang membuatkan. Kemudian kamu bagian bassnya ya, kamu bagian middle-nya ya, kamu bagian tingginya. Ayo kita pukul bersama-sama, jadinya bagus. Nah, atau kalau tidak, supaya anak lebih ini kan berarti creativity kan. Berarti ini kalau C kognitif itu sudah C6 kalian, terus tugas ini adalah membuat. Lah, maka di sini anak malah kognitifnya lebih bagus lagi, mampu mencipta. Walaupun penciptaannya ini kan secara langsung tidak hubungannya sama pengetahuan, tetapi ingat bagaimana dia bisa menghitung. Ini berarti kalau seperti ini tuh 4 ketukan bunyinya satu dalam 4 ketuk bunyinya 1 kali karena nilainya 4 ketuk. Berarti apa? Dia harus ngitung. Sebenarnya kan konsep matematika juga sudah masuk di sana. Oke, semoga paham tentang tugas hari ini, tentang nilai ketukan. Untuk besok saya akan pertemuan ke depan, kita akan membahasnya di garis nada. Jadi saya akan membuat sebuah garis nada. Di situ ada nilai ketukan itu, saya gabung jadi satu. Baik, di situ ada ketukan penuh, ada ketukan 1, ada ketukan 1/4, ada ketukan 1/8, 1/16, saya jadikan 1. Nanti kita praktikkan bersama. Jadi nanti bagaimana kita bisa membaca nilai ketukan itu dalam sebuah tangga, sebuah garis birama.
Itu di pertemuan yang berikutnya. Sehingga kalau ini bisa nanti sebelum UTS sudah beres, setelah UTS kita akan belajar tentang nada. Tinggal do re mi fa sol la si do, baik nada mayor atau minor. Setelah itu kita praktekkan dua-duanya, kalian sudah bisa membaca sebuah nada sederhana. Jadi, oh kalau ini do, kemudian panjangnya berapa kali ya? Oh panjangnya adalah 4 ketukan, berarti bunyinya do sampai 4 ketukan. Atau oh ini mi, bunyinya berapa kali ya? Berapa ketukan ya dia ya? Oh dia nilainya adalah dia itu mi-nya adalah apa, setengah ketuk, berarti bunyinya bagaimana? Oh berarti dia bunyi 2 kali dalam 4 kali ketuk. Oke, berarti mi mi. Oh kalau digabung gimana jadinya? Do mi. Nah, akhirnya seperti itu ya. Oke, semoga jelas. Apabila ada pertanyaan, langsung saja diwakili kelompok nanti bertanya melalui WA ke saya. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.